Dalam hidup, membantu sesama sering dianggap sebagai tindakan mulia yang membawa kebaikan. Namun tidak semua orang layak mendapatkan bantuan kita, terutama jika bantuan tersebut justru merugikan diri sendiri atau memperburuk keadaan mereka. Dalam filsafat stoikisme, membantu orang lain tidak hanya soal niat baik, tetapi juga soal kebijaksanaan, mengetahui kapan, bagaimana, dan kepada siapa bantuan diberikan. Artikel ini akan membahas 10 jenis orang yang, menurut kebijaksanaan hidup, tidak perlu kita bantu. Harapannya pembaca dapat lebih bijak dalam memilih tindakan yang tidak hanya bermanfaat bagi orang lain, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai hidup yang sehat. 1. Orang yang tidak mau berusaha. Membantu seseorang yang enggan berusaha seringkali hanya membuang-buang waktu. Mereka cenderung mengandalkan orang lain untuk menyelesaikan masalah mereka tanpa menunjukkan inisiatif untuk memperbaiki keadaan. Dalam stoikisme, kebahagiaan dan kesuksesan berasal dari usaha pribadi. Jika seseorang terus-menerus mengharapkan bantuan tanpa mencoba melakukan perubahan, mereka tidak belajar bertanggung jawab atas hidup mereka sendiri. Membantu mereka hanya akan memperkuat pola pikir pasif ini. Sebagai contoh, seseorang yang mengeluh tentang kondisi keuangannya, tetapi menolak mencari pekerjaan tambahan atau belajar keterampilan, baru menunjukkan sikap pasif. Orang seperti ini hanya akan bergantung pada bantuan tanpa memanfaatkan peluang yang ada. Jika kita terus memberikan bantuan tanpa syarat, kita sebenarnya mendorong mereka untuk tetap berada di zona nyaman mereka. Lebih jauh, penting untuk mengenali apakah orang tersebut benar-benar membutuhkan dukungan atau hanya memanfaatkan kebaikan kita. Dalam banyak kasus, mendorong mereka untuk mengambil tanggung jawab atas hidup mereka sendiri akan memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan memberikan bantuan langsung. Sebagai contoh, daripada memberikan uang kepada seseorang yang selalu meminta, kita bisa mengarahkan mereka untuk mengikuti pelatihan kerja atau mengembangkan keterampilan baru. Dalam konteks stoikisme, tindakan membantu harus dilandasi oleh kebijaksanaan. Tidak semua bantuan membawa hasil yang positif, terutama jika bantuan tersebut justru memperkuat pola pikir yang tidak sehat. Kita harus bijak dalam menentukan kapan dan bagaimana membantu, serta memastikan bahwa tindakan kita mendukung pertumbuhan dan kemandirian individu tersebut. Dengan demikian, kita tidak hanya menjaga energi dan sumber daya kita, tetapi juga membantu mereka menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Orang kedua yang manipulatif. Ada individu yang menggunakan bantuan sebagai alat untuk mengeksploitasi orang lain. Mereka sering memanipulasi emosi kita agar merasa bersalah jika tidak membantu. Misalnya, mereka mungkin menggunakan kalimat seperti, "Jika kamu benar-benar peduli, kamu pasti akan membantuku." Atau, "Aku tidak tahu harus berbuat apa tanpamu." Pernyataan seperti ini dirancang untuk membuat kita merasa bersalah atau terpaksa memberikan bantuan, bahkan jika itu bertentangan dengan keinginan kita sendiri. Dalam kasus seperti ini, penting untuk mengenali pola manipulasi tersebut. Seseorang yang manipulatif seringkali memanfaatkan empati kita, tetapi niat mereka jarang tulus. Mereka mungkin menggunakan bantuan yang kita berikan untuk keuntungan pribadi, atau bahkan untuk merugikan orang lain. Sebagai contoh, seseorang yang meminta bantuan finansial dengan alasan mendesak, tetapi sebenarnya menggunakannya untuk hal-hal yang tidak perlu atau tidak etis. Stoikisme mengajarkan kita untuk menjaga ketenangan hati dan tidak terjebak dalam permainan emosional. Filosofi ini mengajarkan bahwa kita memiliki kendali atas respons kita, bukan atas tindakan orang lain. Dengan memahami bahwa manipulasi adalah upaya untuk mengambil alih kendali atas keputusan kita, kita dapat lebih waspada dan menetapkan batasan yang sehat. Memberikan bantuan kepada orang yang manipulatif hanya akan memperkuat sifat buruk mereka. Sebaliknya, kita dapat memberikan respons yang tegas namun sopan, seperti menolak dengan alasan yang jelas atau menawarkan solusi yang tidak dapat mereka eksploitasi. Misalnya, daripada memberikan uang, kita bisa memberikan informasi tentang lembaga sosial yang dapat membantu mereka. Pada akhirnya, tindakan membantu harus dilakukan dengan bijaksana. Jangan biarkan manipulasi mengaburkan penilaian kita. Dengan tetap teguh pada prinsip dan batasan yang sehat,
kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga mendorong orang lain untuk bertindak lebih jujur dan bertanggung jawab. Orang ketiga yang tidak menghargai bantuan. Seseorang yang tidak menghargai bantuan yang diberikan akan cenderung terus meminta tanpa rasa syukur. Mereka menganggap bantuan sebagai hak, bukan kebaikan. Contohnya, seseorang yang menerima dukungan finansial berulang kali tetapi tidak pernah menunjukkan apresiasi atau usaha untuk mandiri. Mereka mungkin malah merasa bahwa bantuan tersebut adalah kewajiban kita. Dalam pandangan Stoik, penghargaan terhadap kebaikan adalah tanda kebajikan. Ketika seseorang tidak mampu menghargai bantuan yang diberikan, mereka kehilangan kesempatan untuk belajar tentang pentingnya rasa syukur dan tanggung jawab. Sebagai contoh, seorang teman yang selalu memanfaatkan waktu dan tenaga kita tanpa menghormati komitmen kita yang lain menunjukkan kurangnya penghargaan. Lebih jauh, membantu orang yang tidak menghargai seringkali menjadi pengalaman yang melelahkan secara emosional. Bantuan kita tidak hanya diabaikan, tetapi juga bisa dieksploitasi, menciptakan pola hubungan yang tidak sehat. Dalam situasi seperti ini, penting untuk mengenali batasan dan memilih untuk mengarahkan energi kita kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Stoikisme mengajarkan bahwa tindakan kita harus sejalan dengan nilai-nilai kebajikan, termasuk keadilan. Jika bantuan yang diberikan tidak dihargai, maka memberikan lebih banyak bantuan tidak akan mengubah situasi. Sebaliknya, hal itu hanya akan memperkuat perilaku tidak bersyukur. Untuk mengatasi hal ini, kita dapat berkomunikasi secara langsung dan tegas tentang ekspektasi kita. Jika rasa syukur tidak muncul meskipun sudah diingatkan, mungkin saatnya untuk berhenti membantu. Dengan demikian, kita dapat menjaga keseimbangan emosional kita dan memastikan bahwa energi kita digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Keempat, orang yang merusak diri sendiri. Membantu seseorang yang terus-menerus mengambil keputusan buruk dalam hidup, seperti terlibat dalam kebiasaan merusak, seringkali sia-sia. Misalnya, seseorang yang kecanduan alkohol atau obat-obatan mungkin berulang kali menerima bantuan finansial, tetapi tetap kembali pada kebiasaan yang sama tanpa ada upaya untuk berubah. Dalam kasus lain, seseorang yang selalu terlilit utang karena gaya hidup konsumtif juga merupakan contoh pola perilaku yang merusak. Mereka mungkin tidak siap untuk berubah atau bahkan menolak bantuan yang diberikan. Bahkan, ada kalanya bantuan yang kita berikan malah digunakan untuk memperburuk situasi mereka, seperti menggunakan uang yang diberikan untuk berjudi atau membeli minuman keras. Dalam situasi ini, niat baik kita malah menjadi kontraproduktif. Stoikisme menekankan pentingnya bertindak secara rasional. Filosofi ini mengajarkan bahwa kita harus membantu hanya ketika bantuan tersebut benar-benar dapat membawa dampak positif. Ketika seseorang tidak mau mengubah kebiasaan buruknya, bantuan yang diberikan bisa jadi hanya memperpanjang siklus kehancuran. Pendekatan yang lebih bijaksana adalah memberikan dukungan dalam bentuk lain, seperti memberikan informasi tentang pusat rehabilitasi atau konseling. Dengan cara ini, kita tetap menunjukkan kepedulian, tetapi tidak menjadi bagian dari siklus destruktif mereka. Selain itu, menetapkan batasan yang tegas dan mengkomunikasikannya dengan jelas dapat membantu mencegah penyalahgunaan bantuan yang kita berikan. Pada akhirnya, keputusan untuk membantu harus dilandasi oleh penilaian yang matang. Jika bantuan yang diberikan tidak disertai dengan kesiapan dari pihak yang dibantu untuk berubah, maka usaha tersebut hanya akan menjadi sia-sia. Dengan menempatkan kebijaksanaan sebagai landasan, kita dapat memberikan dampak yang lebih besar sekaligus melindungi diri kita dari rasa frustrasi dan kelelahan emosional. Orang kelima yang hanya mengandalkan bantuan. Ketergantungan adalah musuh utama kemajuan. Jika seseorang terus-menerus mengandalkan bantuan orang lain tanpa mencoba mandiri, mereka tidak akan pernah belajar untuk berdiri sendiri. Misalnya, seorang teman yang selalu meminta bantuan finansial tanpa berusaha mencari pekerjaan tambahan atau mengelola keuangannya dengan lebih baik menunjukkan pola ketergantungan yang tidak sehat. Bantuan yang kita berikan seringkali hanya menjadi solusi sementara tanpa menyelesaikan akar masalah. Dalam stoikisme, setiap individu bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri.
Filosofi ini mengajarkan bahwa hidup yang bermakna adalah hidup yang dijalani dengan kemandirian dan tanggung jawab. Dengan terus memberikan bantuan kepada orang yang enggan berubah, kita sebenarnya memperkuat pola pikir pasif mereka. Mereka menjadi semakin terbiasa bergantung pada orang lain untuk mengatasi setiap masalah yang muncul. Lebih jauh, membantu orang seperti ini dapat berdampak negatif pada kita secara emosional dan finansial. Misalnya, seorang kerabat yang selalu meminta uang tanpa alasan yang jelas bisa menyebabkan stres dan rasa frustrasi. Bahkan, ketergantungan mereka dapat menciptakan hubungan yang tidak seimbang, di mana kita merasa dimanfaatkan. Untuk mengatasi situasi ini, kita perlu menetapkan batasan yang tegas. Daripada memberikan bantuan langsung, kita dapat memberikan dorongan untuk mencari solusi sendiri, seperti mengarahkan mereka ke program pelatihan kerja, atau memberikan buku tentang manajemen keuangan. Dengan cara ini, kita membantu mereka menjadi lebih mandiri, tanpa harus terus-menerus menjadi penopang utama mereka. Pada akhirnya, keputusan untuk membantu harus didasarkan pada prinsip kebijaksanaan. Jika bantuan yang kita berikan hanya memperkuat ketergantungan, maka lebih baik mengalihkan energi kita kepada orang-orang yang benar-benar ingin berkembang. Dengan demikian, kita tidak hanya menjaga keseimbangan hidup kita, tetapi juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk belajar bertanggung jawab atas hidup mereka sendiri. 6. Orang yang selalu mengeluh. Mengeluh tanpa mencoba mencari solusi adalah tanda dari pola pikir yang tidak sehat. Orang seperti ini cenderung membuang waktu dan energi orang lain dengan keluhan mereka. Mereka seringkali menarik perhatian dengan menyebutkan masalah berulang kali tanpa menunjukkan upaya untuk mengatasinya. Sebagai contoh, seseorang yang selalu mengeluhkan pekerjaan atau hubungan mereka, tetapi menolak saran untuk mencari pekerjaan baru atau memperbaiki komunikasi menunjukkan pola pikir yang stagnan. Dalam ajaran Stoik, fokuslah pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Ketika seseorang hanya fokus pada masalah tanpa upaya untuk mencari solusi, mereka melibatkan orang lain dalam siklus negatif yang tidak produktif. Keluhan yang terus-menerus juga dapat menciptakan suasana yang penuh dengan energi negatif, yang pada akhirnya memengaruhi orang-orang di sekitarnya. Selain itu, sifat suka mengeluh dapat merusak hubungan interpersonal. Orang yang sering mendengar keluhan tanpa solusi cenderung merasa kelelahan emosional dan mungkin mulai menghindar. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh individu yang mendengarkan, tetapi juga oleh si pengeluh sendiri yang semakin kehilangan dukungan sosial karena perilakunya. Untuk menghadapi orang yang suka mengeluh, penting untuk menetapkan batasan. Alih-alih terlibat dalam lingkaran keluhan, kita dapat mengarahkan percakapan ke arah solusi. Misalnya, jika mereka mengeluhkan situasi tertentu, kita bisa bertanya, apa langkah pertama yang bisa kamu ambil untuk mengubah keadaan ini? Dengan cara ini, kita mendorong mereka untuk berfokus pada tindakan, bukan hanya pada masalah. Membantu orang yang terus mengeluh tanpa tindakan hanya akan menyedot energi positif kita. Dalam jangka panjang, mengarahkan mereka untuk mencari solusi sendiri adalah bentuk dukungan yang lebih bermanfaat, baik bagi mereka maupun bagi kita. 7. Orang yang tidak mau menerima kritik. Membantu seseorang yang tidak mau menerima kritik adalah tantangan besar. Mereka cenderung merasa selalu benar dan sulit berubah. Orang dengan sikap seperti ini seringkali menutup diri dari masukan berharga yang dapat membantu mereka berkembang. Misalnya seorang karyawan yang selalu defensif ketika mendapatkan umpan balik tentang performanya hanya akan memperlambat kemajuan profesionalnya. Sikap ini tidak hanya menghambat diri mereka sendiri, tetapi juga memengaruhi dinamika di lingkungan sekitar mereka. Stoikisme mengajarkan pentingnya introspeksi dan kerendahan hati. Menerima kritik dengan terbuka adalah bagian dari proses menjadi individu yang lebih baik. Namun ketika seseorang tidak siap untuk menerima kritik, bantuan yang kita berikan mungkin tidak akan efektif. Sebagai contoh, seorang teman yang terus-menerus mengabaikan nasihat untuk memperbaiki hubungan pribadi atau profesionalnya menunjukkan ketidakmauan untuk berubah. Upaya kita untuk membantu mereka seringkali hanya berakhir dengan rasa frustrasi. Dampak dari sikap ini juga dapat merusak hubungan interpersonal.
Orang yang tidak mau menerima kritik cenderung menciptakan jarak dengan orang-orang di sekitarnya. Mereka mungkin dianggap sulit diajak bekerja sama atau kurang terbuka terhadap saran yang dapat memperbaiki situasi mereka. Hal ini tidak hanya menyulitkan mereka sendiri, tetapi juga dapat membuat orang lain merasa enggan untuk mendekat. Untuk menghadapi situasi ini, penting bagi kita untuk menetapkan batasan. Jika seseorang menunjukkan sikap defensif yang konsisten, mungkin lebih baik untuk memberi mereka ruang hingga mereka siap menerima masukan. Kita juga dapat mengarahkan perhatian mereka pada pentingnya refleksi diri, misalnya dengan merekomendasikan buku atau materi tentang pengembangan pribadi. Dengan cara ini kita tetap memberikan dukungan tanpa harus terjebak dalam siklus negatif. 8. Orang yang suka merusak orang lain. Ada individu yang menggunakan bantuan kita untuk melukai atau merugikan orang lain. Mereka mungkin memanfaatkan kepercayaan atau kebaikan hati kita untuk mencapai tujuan yang tidak etis, seperti menyebarkan informasi palsu, menjatuhkan reputasi orang lain, atau bahkan menciptakan konflik yang merugikan banyak pihak. Dalam situasi seperti ini, kita harus berhati-hati agar tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Contoh yang sering terjadi adalah seseorang yang meminta dukungan untuk melawan pihak tertentu tanpa alasan yang jelas atau cukup beralasan. Mereka mungkin berusaha membangun aliansi untuk memperkuat posisinya dalam konflik personal atau profesional. Padahal tindakan tersebut justru akan memperburuk situasi. Jika kita terjebak dalam skenario ini, bantuan yang kita berikan dapat menjadi alat untuk mendukung perilaku yang destruktif. Stoikisme menekankan pentingnya hidup dengan integritas dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral. Filosofi ini mengajarkan bahwa tindakan kita harus membawa manfaat, bukan keburukan. Oleh karena itu, sebelum membantu, penting untuk menilai secara kritis apakah bantuan tersebut akan digunakan untuk tujuan yang baik atau buruk. Misalnya, jika seseorang meminta bantuan untuk menyebarkan informasi yang belum tentu benar, kita bisa menolak dengan sopan dan mengarahkan mereka untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara yang lebih konstruktif. Selain itu, menjaga jarak dari individu seperti ini adalah bentuk perlindungan terhadap diri kita sendiri. Terlibat dengan orang-orang yang suka merusak hanya akan menciptakan tekanan emosional dan potensi konflik di masa depan. Dengan menetapkan batasan yang jelas, kita tidak hanya melindungi integritas kita, tetapi juga menghindari menjadi bagian dari tindakan yang tidak etis. Jangan biarkan bantuan kita menjadi alat untuk keburukan, karena setiap tindakan memiliki konsekuensinya. 9. Orang yang tidak memiliki tujuan jelas. Membantu seseorang tanpa tujuan yang jelas hanya akan membuat kita ikut tersesat. Mereka mungkin mengandalkan kita untuk menemukan arah hidup mereka tanpa memiliki motivasi sendiri. Dalam stoikisme, penting untuk memiliki fokus dan arah yang jelas. Tanpa tujuan yang kuat, seseorang cenderung terombang-ambing oleh keadaan dan bergantung pada orang lain untuk menentukan langkah hidupnya. Sebagai contoh, bayangkan seorang teman yang selalu meminta saran tentang keputusan besar dalam hidupnya, seperti memilih karier atau hubungan, tetapi tidak pernah benar-benar mengambil langkah nyata berdasarkan masukan yang diberikan. Mereka terus-menerus mencari panduan tanpa merenungkan apa yang sebenarnya mereka inginkan. Membantu individu seperti ini seringkali hanya memperpanjang kebingungan mereka dan membuat kita merasa lelah. Stoikisme mengajarkan bahwa bantuan harus dilakukan dengan penuh pertimbangan. Jika seseorang tidak memiliki arah yang jelas, mungkin lebih baik untuk mendorong mereka mengeksplorasi diri sendiri terlebih dahulu. Misalnya, kita bisa menyarankan mereka untuk mencoba berbagai aktivitas yang dapat membantu menemukan minat dan tujuan mereka, seperti mengikuti workshop atau membaca buku pengembangan diri. Dengan begitu, mereka dapat belajar bertanggung jawab atas hidup mereka tanpa terus-menerus bergantung pada orang lain. Memberikan bantuan kepada orang yang tidak memiliki tujuan jelas bisa menjadi pengalaman yang menguras energi. Sebaliknya, mendorong mereka untuk menemukan arah hidup sendiri adalah bentuk dukungan yang lebih berharga. Dalam proses ini, kita juga menjaga keseimbangan dan fokus pada upaya yang benar-benar membawa manfaat. Ke-10, orang yang membahayakan
kita keselamatan dan kesejahteraan diri sendiri harus menjadi prioritas. Jika seseorang yang meminta bantuan justru membahayakan kita, baik secara fisik maupun emosional, penting untuk menetapkan batasan. Misalnya, seseorang yang terus-menerus menciptakan konflik atau menempatkan kita dalam situasi berisiko, dapat membuat kesehatan mental dan fisik kita terganggu. Stoikisme mengajarkan bahwa kedamaian batin adalah salah satu elemen terpenting dalam hidup. Oleh karena itu, kita harus berani berkata tidak ketika bantuan yang diminta justru merugikan diri sendiri. Ambil contoh seseorang yang meminta dukungan finansial untuk kegiatan yang tidak etis atau berbahaya. Memberikan bantuan dalam situasi semacam ini tidak hanya membahayakan kita, tetapi juga melanggar prinsip integritas yang diajarkan stoikisme. Selain itu, penting untuk mengenali tanda-tanda bahaya, seperti pola perilaku kasar atau manipulatif. Jika kita terus-menerus membantu orang-orang seperti ini, kita akan terjebak dalam siklus yang merugikan. Membantu bukan berarti mengorbankan diri sendiri. Dengan menetapkan batasan yang jelas, kita melindungi kesejahteraan kita tanpa merasa bersalah. Jangan biarkan rasa iba atau tekanan sosial mengaburkan penilaian kita. Pilihlah untuk membantu dengan bijaksana, karena tidak semua bantuan benar-benar membawa kebaikan. Prioritaskan kedamaian batin, dan pastikan bahwa bantuan yang diberikan sejalan dengan nilai-nilai moral yang kita pegang teguh. Membantu orang lain adalah tindakan mulia, tetapi harus dilakukan dengan kebijaksanaan. Tidak semua orang layak mendapatkan bantuan kita, terutama jika bantuan tersebut merugikan diri sendiri atau memperburuk keadaan mereka. Dalam ajaran stoikisme, hidup dengan bijaksana berarti mengetahui kapan harus membantu dan kapan harus berhenti. Dengan memahami jenis-jenis orang yang tidak perlu kita bantu, kita dapat menjaga keseimbangan hidup sambil tetap menjadi individu yang peduli dan berintegritas.